Baik, selamat malam Pak Kakak semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktu untuk menghadiri eh, perwakilan sebagai responden di tugas UAS kami di mata kuliah layanan BK di sekolah. Nah, jadi di sini izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Di sini ada ketua kelompok kami yaitu Rizky Ardiana. Kemudian kami anggotanya, saya ada Andin Maida, kemudian Ina Arya dan Masyifa dan Dian Harimba. Kemudian di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi terkait layanan BK yang ada di sekolah. Oke, baik. Di sini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait apa itu layanan BK di sekolah. Jadi, layanan dasar bimbingan dan konseling merupakan layanan universal yang diberikan kepada seluruh siswa secara terencana sebagai bagian dari pendidikan di sekolah. Nah, jadi layanan ini berfokus pada pencegahan dan pengembangan potensi siswa dalam aspek akademik, sosial, pribadi, dan karirnya. Pelaksanaannya juga dilakukan melalui kegiatan terstruktur di kelas dan kelompok sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Melalui layanan dasar, siswa dibekali keterampilan sosial, pengendalian emosi, dan kesiapan menghadapi tugas perkembangannya. Nah, jadi di sini ada tujuannya juga. Tujuan layanan dasar BK di sekolah itu adalah membantu siswa berkembang secara menyeluruh melalui layanan yang terencana, sistematis, dan berbasis kebutuhan. Nah, menurut Fathur Rahman 2019, program bimbingan dan konseling disusun agar pelaksanaan layanan di sekolah berjalan terarah dan efektif dalam membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui layanan ini, siswa diharapkan mampu memahami potensi diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, perencanaan pendidikan dan karir, serta memiliki kemampuan menghadapi permasalahan kehidupannya. Kemudian ada fungsi layanan dasar BK. Layanan dasar bimbingan dan konseling memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, di sini ada menurut Batubara et al. Tahun 2022, fungsi layanan bimbingan dan konseling meliputi ada 4, ada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan pengembangan sebagai landasan pelaksanaan layanan yang sistematis. Jadi selain itu, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi advokasi dan penyaluran dalam membantu siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi bakat, minat, dan cita-cita sesuai dengan kondisi pribadinya, sehingga mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa secara optimal. Kemudian di sini ada bidang layanan dasar BK. Di sini ada terbagi 4 bidang layanan dasar BK. Yang pertama ada bidang pribadi, yaitu bertujuan membantu siswa menghadapi konflik batin, menjaga stabilitas emosional, mengarahkan diri, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Melalui layanan ini, siswa dibantu mengenali dan mengembangkan potensi diri, menumbuhkan nilai keimanan dan karakter positif, serta memahami kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian ada bidang sosial, yaitu untuk membantu siswa menghadapi tuntutan akademik dan non-akademik dalam interaksi sehari-hari dengan teman, guru, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Layanan ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, pemahaman norma dan nilai, serta pembentukan hubungan sosial yang sehat dan produktif agar siswa mampu berinteraksi secara harmonis. Kemudian yang ketiga ada bidang belajar, yaitu bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan, serta mengoptimalkan penguasaan materi pelajaran. Layanan ini juga menekankan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh keterampilan belajar dan sikap positif terhadap pembelajaran serta tanggung jawab akademiknya. Kemudian yang terakhir ada bidang karir, itu bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan melalui perencanaan pendidikan dan pemilihan karir yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-citanya. Layanan ini juga memberikan pengenalan tentang dunia kerja dan pendidikan lanjutan agar siswa memiliki orientasi masa depan serta motivasi untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada strategi layanan dasar BK. Yang pertama ada bimbingan klasikal atau info kelas berdasarkan asesmen kebutuhannya.
Kemudian yang kedua ada bimbingan skala besar atau materi umum kelompok besar. Yang ketiga ada layanan orientasi atau adaptasi lingkungan sekolah awal tahun. Yang keempat ada layanan informasi, itu ada terdapat via media cetak atau elektronik. Yang kelima ada bimbingan kelompok atau diskusi antar 5 sampai 10 siswa. Dan yang terakhir atau yang keenam ada pengumpulan data, itu ada di tes atau non-tes untuk program. Yang kemudian ada pelaksanaan layanan dasar BK, itu terbagi menjadi 4, seperti pribadi ada di potensi diri, nilai keimanan, dan keputusan mandiri. Yang kedua ada sosial, itu ada komunikasi efektif, norma sosial dan serta harmonis, relasi harmonis. Yang ketiga ada belajar, kebiasaan belajar, disiplin, dan penguasaan materi. Dan yang terakhir, yang keempat ada karir, pengenalan potensi, dan perencanaan masa depan. Sekian, itu saja materi dari saya. Selanjutnya, ice breaking akan dipimpin oleh teman saya. Ya, teman-teman semuanya kembali lagi sama saya, Jian. Di sini kita bakalan ice breaking dulu. Jadi nanti aku bakalan ada nyebutkan tiga kata, yaitu sakit, sikut, sama sikat. Kalau aku ngomong sakit, kalian bisa pegang perut. Kalau aku ngomong sikat, disikat. Kalau aku ngomong sikat, nanti ambil barang di tengah sini, tapi cepet-cepetan. Jadi melatih kecepatan ke kalian semua ya. Jadi di tengah sini kan ada pulpen. Jadi kita bisa cepet-cepetan untuk ngambil. Pada saat aku mengeluarkan kata sikat ya, sikat. Jadi ada tiga kata yang mau aku sebutkan, yaitu sakit, sikut, sikat. Jadi ini melatih kefokusan kalian semua ya, dan konsentrasi cepat-cepatan. Udah siap semuanya? Siap. Jadi kita mulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Lanjut. Sekali lagi ya. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, konsentrasi ya teman-teman semuanya. Sikut. Sakit. Ayo. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, baik, di sini kemudian kita akan melakukan sedikit permainan yang akan dipandu oleh teman saya gitu. Jadi di sini sebenarnya ada 17 pertanyaan. Ini semua pertanyaan, tapi kita akan milih 5 pertanyaan yang untuk kita pakai. Jadi kita spin aja ya biar adil. Jadi ini kan kita sudah menyediakan kertas dan pulpen. Jadi nanti dari kakak semuanya bisa bantu untuk sambil dijawab ya dari pertanyaannya. Ada simpel-simpel aja.
terima kasih semuanya. Kembali lagi ke Adit. Terima kasih kan Bang sudah bisa meluangkan waktu. Mungkin penjelasan kami kurang begitu baik. Mungkin sekian dari semua materi dari kelompok kami. Saya Yansi Aliana dan saya Andi Maida dan Pak Riana dan dia. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.